Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat. Baiklah, kalau kalian sehat-sehat, sebelum memulai pembelajaran, kamu mau memberikan jargon dulu ya. Siap? Siap. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak minta untuk satu orang pimpin kita berdoa. Yang bertugas silakan. Di sini ya. Suaranya yang keras ya. Ya, baik. Terima kasih. Silakan dulu. Baik. Pak akan mengecek kehadiran dulu. Sebelum kita memulai, Pak mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Dua orang ya. Siapa-siapa yang tidak hadir? Yuando dan Aldi. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Tidak ya? Baik, nanti Pak catat ya. Baik. Baik ya, hari ini dua orang yang tidak hadir ya. Tidak apa-apa, nanti Pak catat namanya. Kita lanjut. Hari ini kita belajar IPS ya, khususnya tentang karakteristik geografis negara-negara di ASEAN. Dan juga kita akan mempelajari tentang masalah-masalah yang terjadi di ASEAN, khususnya masalah-masalah sosial ya. Nah, sebelum melanjutkan materi ini, Pak mau mereview kembali sedikit pengetahuan kalian yang kalian pelajari sebelumnya tentang negara-negara ASEAN ya, sebelum kita lanjut ya. Coba perhatikan di depan ya. Yang pertama, coba kalian mengingat kembali. Yang pertama, ada berapa negara pendiri ASEAN? Siapa yang bisa angkat tangan? Berapa negara pendiri ASEAN? 5. Berapa? 5. Ya, baik. Ada 5 pendiri negara ASEAN. Apa-apa saja? Coba. Yang pertama, apa? Kamu, Pak Go. Indonesia. Yang kedua, siapa yang tahu? Kamu. Filipina. Yang ketiga, siapa yang tahu? Kamu. Singapura. Yang keempat, siapa lagi? Ya, kamu saja. Yang keempat apa? Thailand. Yang kelima terakhir apa? Oke, ada yang bilang Laos. Siapa lagi? Ada? Tidak salah ya, tapi ada lagi. Jawabannya apa? Malaysia. Ya, benar. Dengar baik-baik ya. 5 pendiri negara ASEAN itu yang pertama di Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, dan juga terakhir apa? Filipina. Jadi Laos itu bukan negara pendiri, tetapi itu negara-negara yang bergabung dalam ASEAN ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan yang kedua. Ada berapa jumlah negara ASEAN sekarang? Siapa yang tahu? Ada berapa? Katakan. Ada berapa? 10. Ya, ada 10 negara. Apa-apa saja negaranya? Ini dia. Ada negara apa? 5 negara pendiri pertama itu apa tadi? Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand. Dan 5 negara berikutnya apa? Coba. Ini negara apa ini? Negara apa ini? Ini. Brunei. Terus apa lagi ini? Myanmar. Terus ini apa lagi? Laos. Terus? Ya, dan yang terakhir? Vietnam. Ya, jadi keseluruhannya ada berapa negara? 10. Kita lihat di depan sini ya. Lihat di depan layar sini. Yang pertama itu ada Brunei Darussalam, ada Thailand, ada Myanmar, ada Laos, ada Indonesia, ada apa ini? Baca. Malaysia, ada apa lagi? Filipina, terus Kamboja, terus Singapura. dan juga Vietnam. bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut. Kenapa hari ini kita mempelajari tentang
karakteristik negara-negara di ASEAN ya. Hari ini Pak ingin supaya kalian bisa memahami, bukan saja memahami tapi kalian juga dapat menyelesaikan ya, atau menghadapi masalah-masalah yang terjadi di negara ASEAN, baik itu masalah-masalah sosial yang dialami, bahkan juga hubungan-hubungan antara karakteristik geografis atau karakteristik setiap negara-negara di ASEAN, baik itu sosial, politik, ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN, supaya kalian bisa membedakan antara satu negara dan negara yang lain ya. Hari ini Pak harap supaya kalian dapat memahami itu. Bisa ya? Bisa. Ya. Kita lanjut. Coba mari perhatikan ini. Kalian pernah lihat ini? Pernah tidak? Tidak. Tidak pernah ya? Nah, kalau ini berada di NTT ya. Di Flores. Ini namanya adalah Pulau Padang ya. Ini di Labuan Bajo ya. Ini merupakan salah satu wisata bahari yang terkenal di Indonesia ya. Terus apalagi? Ini pernah lihat ini? Tidak. Belum pernah juga ya. Ini berada di Papua ya. Ini namanya Raja Ampat ya, di Papua ya. Dan kemudian ini lagi. Ini di gambar ini kalian lihat. Ini juga ada di Indonesia. Ini di Bali ya. Nusa Penida Bali ya. Nah, kenapa Pak tunjukkan ini? Ya, tunjukkan gambar-gambar ini. Ini merupakan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh setiap negara. Ya, sehingga hari ini kenapa kita perlu mempelajari tentang letak geografis sebuah negara dan potensi-potensi apa yang ada di negara tersebut ya. Nah, lanjut. Pak mau bertanya, apa saja wisata bahari di Indonesia yang kamu ketahui? Coba. Wisata bahari di Indonesia yang kamu ketahui, siapa yang tahu? Katakan. Jangan jauh-jauh di Indonesia, di Indonesia khususnya bagian NTT, siapa yang tahu? Pantai-pantai apa saja? Coba kamu, pantai apa? Pantai apa saja yang kamu ketahui? Apa? Keras suaranya? Ya, Pantai Kolbano. Apalagi? Kamu? Pantai Nihiwatu. Nah, Pantai Nihiwatu. Nah, Pantai Nihiwatu itu sangat terkenal ya, bukan hanya di NTT, Indonesia, bahkan dia sudah terkenal di dunia ya. Pantai Nihiwatu itu berada di mana itu? Sumba ya. Ada lagi, pantai apa lagi? Khusus NTT saja, jangan luar-luar. Pantai apa kamu? Coba. Lasiana. Ya, oke lah, Pantai Lasiana itu di Kupang. Apa lagi? Kamu, Ruki? Pantai Puru. Pantai Puru ya, Pantai Puru itu di Amarasi. Mana lagi? Ada yang tahu pantai apa lagi? Paldo? Pantai Nenggala. Pantai Membrala ya, Pantai Membrala itu di mana? Di Rote. Rote. Oke, ada lagi pantai apa? Siapa yang tahu? Kamu? Pantai Liman. Ya, Pantai Liman. Pantai Liman itu di mana? Ada tahu tidak? Di Semau. Oke, baik. Kita lanjut. Coba perhatikan di depan layar papan. Apa keuntungan wisata bahari bagi perekonomian nasional? Coba, apa keuntungannya? Yang pertama apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Paldo, apa? Untuk menambah pendapat masyarakat setempat. Oke, untuk menambah pendapatan masyarakat setempat. Apa lagi? Siapa yang tahu? Dari tadi ini belum. Apa? Coba. Apa? Keras suaranya. Menyerap tenaga kerja. Oke, menyerap tenaga kerja. Satu lagi apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ya, kamu apa? Menghasilkan devisa dari wisatawan. Oke, bagus sekali. Menghasilkan devisa dari wisatawan yang berkunjung, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kenapa kita harus merawat dan menjaga baik-baik wisata bahari yang ada di Indonesia? Apalagi Indonesia ini dikenal dengan negara maritim. Artinya bahwa Indonesia itu mempunyai garis pantai yang sangat panjang. Jadi Indonesia itu mempunyai pantai-pantai yang sangat indah. Oleh karena itu kita harus menjaga baik-baik supaya dengan adanya
wisata bahari yang terkenal di Indonesia ini dapat menambah perekonomian nasional, ya, seperti itu. Nah, sekarang Pak minta kalian menonton dengan penuh perhatian video yang akan Pak putarkan. Ya, bisa ya? Bisa. Pak minta kalian perhatikan baik-baik video yang akan Pak putar di depan. Setelah kalian nonton video ini, nanti Pak akan bertanya sedikit ya mengenai apa yang telah kalian tonton, dan juga kalian harus menyimak baik-baik video ini karena setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengerjakan LKPD. Bisa ya? Bisa. Baik. Silakan menonton dengan baik ya. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang negara-negara di ASEAN. Untuk lebih jelasnya lagi, tonton terus video ini. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang organisasi ASEAN. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang negara-negara di kawasan ASEAN, baik karakteristik geografisnya, keadaan sosial, dan juga keadaan ekonomi di setiap negara-negara ASEAN. Karakteristik geografis negara-negara ASEAN pada umumnya memiliki banyak kesamaan. Beberapa contoh kesamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki wilayah daratan rendah yang luas. Yang kedua, memiliki banyak sungai. Yang ketiga, memiliki iklim tropis. Yang keempat, memiliki banyak gunung api karena berada di jalur pegunungan sirkuit Pasifik. Kesamaan tersebut membuat negara-negara ASEAN cocok untuk dijadikan lahan pertanian karena kondisi tanah yang subur dan iklim tropis membuat matahari bersinar sepanjang tahun. Nah, sekarang kita akan membahas negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara, termasuk Timor Leste yang belum menjadi anggota ASEAN. Yang pertama adalah negara Malaysia. Luas wilayah Malaysia kurang lebih 329.847 km persegi yang terdiri atas dua bagian, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri atas 11 negara bagian. Wilayah ini memiliki kenampakan diantaranya berupa gunung, yaitu Gunung Tahan dengan ketinggian 2.190 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Borneo yang terdiri atas dua negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Di wilayah ini juga terdapat gunung, yaitu Gunung Kinabalu. Selanjutnya adalah keadaan sosial negara Malaysia. Persebaran jumlah penduduk di Malaysia Barat lebih padat dibandingkan dengan Malaysia Timur. Penduduk di Malaysia Barat terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Penduduk di Malaysia Timur terdiri atas orang Iban atau Dayak Pesisir dan orang Tajam. Sedangkan kegiatan ekonomi penduduk Malaysia umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Pertanian Malaysia menghasilkan padi, sayur, dan buah-buahan. Hasil perkebunannya berupa karet, kelapa sawit, kopra, kayu, dan rotan. Barang hasil tambang Malaysia berupa minyak bumi, biji besi, gas alam, dan timah. Dan Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Berikut ini adalah data-data negara Malaysia. Ini kalian nanti bisa lihat juga di negara berikutnya adalah negara Singapura. Wilayah Singapura terdiri atas beberapa pulau. Sebagian besar wilayahnya berupa daratan rendah yang tajam. Wilayah baratnya berupa bukit seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mangga.
Singapura hanya memiliki sedikit barang tambang sehingga untuk mencukupi bahan baku industrinya harus mengimpor dari negara lain. Titik tertinggi di Singapura adalah di Bukit Pinah Hill dengan tinggi 166 meter di atas permukaan laut. Singapura banyak membuat daratan baru, yaitu dengan melakukan reklamasi atau pemulukan di pantai. Hal itu dilakukan untuk menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah. Berikutnya adalah keadaan sosial negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa serta sisanya orang Melayu dan India. Agama yang dianut oleh penduduk Singapura antara lain Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Perhatikan baik-baik dan catat yang penting ya. Singapura umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan paling ramai di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan letaknya yang berada di jalur perdagangan dunia dan lengkapnya sarana yang tersedia. Berikut ini adalah data-data negara Singapura. Negara berikutnya adalah Thailand. Luas wilayah Thailand adalah 513.120 km persegi. Wilayahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri oleh aliran sungai. Puncak tertingginya adalah Gunung Itan yang memiliki ketinggian 2.594 meter di atas permukaan laut. Keadaan sosial negara Thailand. Sebagian besar penduduk Thailand adalah bangsa Thai dan Burma. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta orang Yunani. Sedangkan kegiatan ekonomi penduduk Thailand umumnya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan salah satu lumbung padi atau penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil hutannya berupa kayu jati. Hasil tambang utama Thailand berupa timah dan mangga. Sedangkan hasil industri utamanya adalah tekstil, semen, dan elektronik. Berikut ini adalah data-data negara Thailand. Negara berikutnya adalah negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Wilayah Filipina memiliki banyak pegunungan karena termasuk dalam rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. Puncak tertingginya adalah Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 meter di atas permukaan laut. Keadaan sosial negara Filipina mayoritasnya adalah orang Tagalog dan Cebuano. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Agama yang dianut sebagian besar penduduk Filipina adalah Katolik. Sedangkan kegiatan ekonomi penduduk Filipina umumnya di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Pertanian Filipina menghasilkan padi, kelapa, abaca atau serat Manila, dan gula. Filipina juga menghasilkan barang tambang berupa kobalt, tembaga, emas, biji besi, dan minyak bumi. Berikut ini adalah data-data negara Filipina. Negara berikutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km persegi. Penampakan alamnya berupa perbukitan di wilayah timur. Sedangkan daratan rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Puncak tertingginya adalah Gunung Marbon yang memiliki ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut.
Keadaan sosial negara Brunei Darussalam mayoritasnya adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kegiatan ekonomi penduduk Brunei Darussalam umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Brunei Darussalam merupakan negara pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan lada. Negara ini mengimpor barang-barang industri seperti mobil, mesin, tekstil, dan bahan makanan dari negara lain. Dalam bidang pariwisata, Brunei Darussalam mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air. Berikut ini adalah data-data negara Brunei Darussalam. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Bagian tengah negara Kamboja berupa wilayah daratan rendah yang disebut dataran besar Tonle Sap. Di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah Kamboja yang dialiri Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Puncak tertingginya adalah Gunung Cardamom dengan ketinggian 1813 meter di atas permukaan laut. Keadaan sosial negara Kamboja, mayoritas penduduknya adalah orang Khmer, sebagian lagi adalah orang Tampa dan Tionghoa. Agama Buddha adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Kamboja. Sedangkan kegiatan ekonomi penduduk Kamboja pada umumnya bidang pertanian. Daerah pertanian berada di sepanjang Sungai Mekong yang subur. Pertanian tersebut menghasilkan padi dan karet sebagai hasil utamanya. Kegiatan pertambangan juga berupa besi, batu bara, dan tembaga yang juga dilakukan di Kamboja. Berikut ini adalah data-data negara Kamboja. Negara selanjutnya adalah Laos. Negara Laos memiliki luas wilayah sekitar 236.800 km persegi. Wilayah Laos dikelilingi oleh 5 negara sehingga Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Penampakan alam di wilayah timurnya berupa perbukitan, sedangkan wilayah barat Laos berupa daratan rendah dan rawa. Puncak tertingginya adalah Gunung Phobia dengan ketinggian 2.819 meter di atas permukaan laut. Keadaan sosial negara Laos. Penduduk Laos terbagi atas 3 kelompok suku bangsa utama, yaitu suku Laolum, suku Laotung, dan suku Laosung. Agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Laos adalah Buddha. Sedangkan kegiatan ekonomi penduduk Laos pada umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Hasil dari pertanian tersebut berupa padi dan jagung. Hewan-hewan ternak yang dihasilkan antara lain sapi, kerbau, dan unggas. Perkebunan Laos menghasilkan kopi, kayu jati, dan buah-buahan. Berikut ini adalah data-data negara Laos. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Penampakan alam di Vietnam berupa pegunungan dan dataran tinggi yang terdapat di bagian barat laut. Keadaan sosial negara Vietnam, mayoritas penduduknya berasal dari suku Viet, Thai, dan Mông. Mayoritas penduduknya beragama Buddha dan Katolik. Sedangkan kegiatan ekonomi penduduk Vietnam umumnya di bidang pertanian. Daerah pertanian berada di delta Sungai Merah, Sungai Mekong, dan sepanjang daratan pantai. Hasil utama pertaniannya adalah beras, kopi, karet, teh, dan tembakau. Selain pertanian, kegiatan ekonomi Vietnam juga di bidang pertambangan. Hasil pertambangannya berupa emas,
biji besi, timah, dan fosfor. Berikut ini adalah data-data negara Vietnam. Negara berikutnya adalah Myanmar. Luas wilayah Myanmar sekitar 676.578 km persegi. Wilayah selatannya berupa dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk Nonggalang dan Laut Andaman. Di wilayah utaranya berupa pegunungan dengan puncak tertingginya yaitu Gunung Kakaborasi dengan ketinggian 5.881 meter di atas permukaan laut. Wilayah timurnya berupa dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Di bagian tengahnya merupakan dataran yang subur karena dialiri sungai Irrawaddy. Sedangkan wilayah baratnya berupa pegunungan Arakan. Keadaan sosial negara Myanmar mayoritasnya adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli Myanmar. Selebihnya adalah suku San, Karen, Raki, dan Mon. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Sedangkan kegiatan ekonomi penduduk Myanmar pada umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil pertaniannya berupa padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Myanmar juga memiliki barang hasil tambang seperti tembaga, timah, dan perak. Berikut ini adalah data-data negara Myanmar. Negara yang terakhir adalah Timor Leste. Sebagian besar wilayah Timor Leste berupa pegunungan. Daerah pantai bergunung-gunung terdapat di bagian utara. Di bagian selatan berupa dataran pantai yang luas dan rawa-rawa dangkal. Daerah pantainya berbatu karang dan terjal. Keadaan sosial Timor Leste. Penduduk yang mendiami wilayah Timor Leste adalah suku Timor dan selebihnya suku Belu, Galo, Nambi, dan Tokobe. Mayoritas penduduknya beragama Kristen. Sedangkan kegiatan ekonomi penduduk Timor Leste sebagian besar di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan pertambangan. Hasil pertaniannya berupa padi, jagung, sayur, kentang, dan kacang-kacangan. Perkebunannya menghasilkan kayu cendana, kopi, cengkeh, lada, dan kelapa sawit. Hasil pertambangan Timor Leste berupa minyak bumi, emas, dan mangan. Berikut ini adalah data-data negara Timor Leste. Baik, sampai di sini penjelasan video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan kita berjumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Baik, kalian sudah menyimak videonya ya? Sudah. Video tadi seru tidak? Seru. Ya. Setelah ini, Pak mau bertanya sedikit dulu ya dari yang kalian tonton ya. Nah, berdasarkan video yang telah kalian amati tadi, yang kalian lihat tadi, yang pertama, apa saja contoh pengaruh karakteristik geografis baik kehidupan, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan politik di negara ASEAN? Satu saja, apa? Contoh di bagian ekonomi, apa saja? Coba siapa yang bisa? Angkat tangan siapa yang bisa? Valdo, apa Valdo? Coba. Yang kamu tahu, apa? Keras suaranya biar teman-teman yang lain dengar. Keras, ulang suaranya yang kuat. Apa lagi? Oke, baik. Pengaruhnya sangat besar ya. Salah satu contoh, ini salah satu contoh saja yang telah dijawab oleh teman kalian Valdo. Tepuk tangan dulu buat teman kalian Valdo. Nah, cukup.
Yang Paldo jawab itu contohnya adalah Sungai Mekong yang melintasi berapa negara? 5 negara. Nah, di sungai itu terjadi apa? Mereka saling membutuhkan di sungai itu. Contohnya, itu sungai itu juga menghasilkan air untuk pertanian, bukan saja pertanian juga, tetapi untuk apa? Perikanan dan juga jalur perdagangan. Ya, itu salah satu contoh. Ya. Nah, terus lanjut lagi. Apa lagi di sini? Mengapa Singapura termasuk negara dengan pendapatan tertinggi di Asia Tenggara walaupun luas wilayahnya itu sangat kecil, ya? Kita lihat, ya Singapura itu wilayahnya itu sangat kecil sekali, tetapi dia merupakan negara dengan pendapatan tertinggi. Nah, itu kenapa, coba? Ada yang bisa tahu? Siapa? Selain dari sini, siapa yang bisa tahu? Angkat tangan. Coba kamu, apa? Keras suaranya. Teriak suaranya keras. Karena letak geografis Singapura berada pada jalur perdagangan. Ya, baik. Jawaban teman kalian benar ya. Coba tepuk tangan buat teman kalian dulu. Nah, Joko, kenapa negara Singapura itu merupakan negara yang pendapatan tertinggi? Ya, jawaban salah satunya benar, yaitu karena letak geografisnya itu terletak pada daerah perdagangan. Dan tadi dijelaskan juga bahwa Singapura itu merupakan salah satu negara dengan pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, ya. Karena dia salah satu pelabuhan yang lengkap dengan sarana yang lengkap dan teknologi yang canggih seperti itu, ya. Nah, sebelum melanjutkan, Pak mau bertanya dulu. Ada tidak hal-hal yang belum kalian pahami dari apa yang telah dijelaskan? Ada tidak? Ada tidak? Tidak, berarti semua sudah paham ya. Kalau begitu, kita lanjutkan ke selanjutnya. Mengerjakan LKPD, ya. Sudah siap untuk kerjakan LKPD? Siap. Oke. Ya baik, kita akan kerja LKPD seperti yang sudah dibagikan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kita akan bagikan LKPD-nya ada di sini. Ini silakan dikerjakan ya. Ini LKPD-nya. Dikerjakan berdasarkan buku dan materi yang Pak kerjakan ya. Yang Pak sudah bagikan ya. Silakan duduk berhadapan, silakan. Duduk berhadapan. Petunjuk-petunjuknya juga sudah jelas ya. Yang pertama kalian tulis dulu nama kalian, nama kelompok kalian. Kelompok 1 tulis saja kelompok 1, kelompok 2. Setelah itu tulis nama anggota dari kelompok kalian ya. Silakan tulis sekarang. Setelah itu kalian boleh kerjakan. Tulis nama kelompok, tulis kelompok 1 saja, tulis 1 saja. Dan di situ juga tulis kelompok ya, kelompok 2 ya, tulis 2 saja. Begitupun juga di sana ya. Terus tulis nama anggota kelompok kalian ya. Sudah? Tulis nama anggota kelompok kalian. Nanti jawabannya kalian boleh cari di bahan ajar yang Pak sudah bagikan ya. Nah, sudah selesai nama kelompoknya. Kalian boleh buka di halaman berikutnya yang ayo kamu pasti bisa. Buka. Yang ada peta konsepnya. Buka terus. Yang ada peta konsepnya, yang ada bulat-bulatan itu. Nah, di situ kalian boleh bebas memilih negara apa saja yang kalian mau tulis. Contoh di bulat tengahnya itu kan ada negara ASEAN. Kalian boleh tulis, kalian mau pilih negara apa saja, terserah. Yang di tengah itu. Dari 10 negara di ASEAN. Silakan. Setelah itu baru kalian tulis masalah-masalah sosial yang terjadi. Terserah kalian mau
Sudah. Yang kalian tulis saja. Masalah sosial kalian miskin, komunitas, ini. Ingat ya, saling kerjasama ya. Setelah itu nanti kalian bandingkan dengan tempat tinggalmu. Contoh kemiskinan, salah satu contoh. Kalau bandingkan di tempat tinggalmu, kemiskinan itu apa? Yang terjadi. Contohnya, kemiskinan itu contohnya apa? Atau contoh kriminalitas di tempat kamu itu apa? Mungkin terjadi apa? Perampokan, pencurian, pembunuhan atau apa? Terserah kalian tulis. Itu Pak tidak perlu ajarkan kalian lagi ya. Kalau sudah selesai, di sebelahnya lagi. Kalau sudah selesai, bisa di sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi kalian lihat ya. Mana ini satu belum? Satu belum ini. Lihat baik-baik. Kerjakan dengan baik, saling kerjasama. Yang lain boleh cari jawaban, yang lain boleh saling memberi masukan teman-teman ya. Nah, kalau petunjuk di yang bagian B itu, nanti kan ada masalah yang terjadi di lingkungan kan? Itu baik masalah budaya dan masalah lingkungan dan cara merawatnya. Contoh, soalnya di situ dikatakan, tindakan apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keindahan dan kebersihan laut? Kira-kira apa? Kalau kalian mau menjaga keindahan kebersihan laut, kalian harus buat apa? Apakah buang sampah sembarangan atau tebang pohon sembarangan atau apa? Bagaimana? Nah itu silakan kalian tulis. Bagaimana cara tindakan untuk merawat laut? Begitupun juga selanjutnya, ya. Tindakan apa yang dapat kamu lakukan dalam upaya menjaga keindahan dan kebersihan gunung? Kalau menjaga kebersihan keindahan gunung apa? Tulis yang rapi ya. Kalau ada yang bingung atau tidak ini bisa angkat tangan Pak, bisa bantu jelaskan. Tapi Pak tidak kasih tahu jawaban ya. Jadi jangan sampai kalian harap jawaban dari Pak. Mana?
Kalau di hutan, untuk menjaga kebersihan hutan dan gunung itu kalian buat apa? Terus yang di sebelahnya, bagaimana cara untuk mencegah kebakaran hutan? Nah, kalau cara itu mencegah hutan terbakar itu apa? Nah, sekarang apa saja dampak kebakaran hutan itu? Yang pertama, untuk masyarakat di sekitar hutan yang terbakar itu dampaknya apa? Masyarakat di sekitar hutan kalau terbakar apa? Kalau transportasi dan penerbangan itu apa? Coba. Sudah? Mana? Kalau seumpamanya ini kalau kebakaran berarti buat apa? Coba diskusi dengan teman-teman. Mana lagi?
Sudah. Sudah. Diskusi dengan teman-teman yang lain. Yang berikut di sebelahnya, kalau sudah di sebelahnya itu coba kalian perhatikan gambar dan orang menenun ya. Ya. Di situ tulislah minimal 2 sikap bangga terhadap budaya sendiri. Sikap bangga terhadap budaya apa? Sudah. Tulislah minimal sikap. Masa kalian tidak tahu itu? Kalau sudah angkat tangan ya. Siapa yang sudah angkat tangan? Kelompok mana? Oke, kelompok 3. Mana? Kelompok 1 sudah? Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah, nanti Pak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju dan presentasi di depan ya. Ingat, presentasi di depan itu suaranya keras. Ya, baca suaranya keras. Pak minta kalau kelompok maju, semua maju. Maju berdiri di depan, nanti satu orang yang baca. Jadi Pak bilang kalau kelompok 1 maju, berarti semua maju di depan. Satu orang yang baca. Kelompok 2 maju, begitu juga. Kelompok 2 semua maju di depan dan satu orang yang baca. Dan seterusnya kelompok 3. Bisa ya? Oke, bisa. Kesempatan pertama nanti Pak berikan kepada kelompok 1 duluan ya. Silakan kelompok 1 maju. Setelah itu kelompok 2 dan itu kelompok 3. Atau yang perhati di sini, teman-teman yang lain boleh perhatikan di depan. Silakan perhatikan di depan. Silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan. Suaranya yang keras. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kami LKPD. A. Tuliskan minimal 2 sikap bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Memakai pakaian adat, melestarikan budaya. B. Bagaimana cara kami menunjukkan
sikap bangga terhadap budaya bangsa sendiri, menggunakan pakaian daerah, adat daerah. C. Tulislah contoh sikap menghargai budaya bangsa lain, tidak mengejek budaya lain. Oke, baik. Itulah hasil dari pekerjaan teman kalian kelompok 1 ya. Mereka menjawab tentang sikap bangga terhadap budaya sendiri dan juga menunjukkan sikap bangga terhadap budaya dari bangsa sendiri. Jadi mereka mengatakan tadi jawaban yang pertama apa? Jawaban yang pertama apa? Ya, memakai pakaian daerah dan melestarikan budaya dengan cara mempelajari budaya yang ada, ya seperti itu. Kemudian jawaban yang kedua berikut adalah sikap menunjukkan sikap bangga terhadap budaya bangsa itu adalah mereka menggunakan pakaian adatnya masing-masing. Ya, seperti itu ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh tepuk tangan untuk hasil presentasi teman-teman. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2, silakan maju. Semua bisa berdiri dengan rapi di sini ya. Teman-teman kelompok yang lain memperhatikan ya jawaban dari kelompok kalian, dari teman-teman kelompok kalian ya. Jadi jangan sampai kalian tidak memperhatikan. Ya silakan kelompok 2. Baik teman-teman. Suaranya keras, ulang. Ayo ulang suaranya keras. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami LKPD. Tindakan yang apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keindahan dan kebersihan laut? Jawabannya tidak membuang sampah sembarangan. D. Tindakan yang dapat kamu lakukan dalam upaya menjaga keindahan dan kebersihan gunung. Jawabannya tidak menimbang pohon sembarangan. Baik. Nah, ini adalah jawaban dari teman-teman kalian kelompok 2 ya. Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keindahan dan kebersihan laut? Tadi dijawab bahwa apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Menjaga keindahan laut dengan menjaga terumbu karang ya. Terus apa lagi? Untuk tindakan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan gunung tadi kalian tulis apa? Apa? Baca. Tidak menimbang. Ya, tidak menebang pohon sembarangan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk teman kelompok 2. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Ingat ya, presentasi suaranya yang keras ya. Jangan sampai kalian bicara suaranya tidak ada. Silakan. Berdiri yang rapi. Geser ke sana. Geser ke tengah, geser ke sana. Ya, seperti itu. Teman-teman kelompok yang lain boleh perhatikan. Silakan kelompok 3. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami LKPD. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran hutan akibat ulah manusia? Jawabannya, tidak membuang puntung rokok sembarangan agar tidak terjadinya kebakaran hutan. B. Apa saja dampak kebakaran hutan? 1. Masyarakat di sekitar hutan yang terbakar adalah kehilangan tempat tinggal. 2. Bidang transportasi dan penerbangan asap mengganggu. 3. Penduduk negara tetangga asap membuat pernapasan sesak. 4. Masyarakat punya kadar oksigen menurun dan polusi udara. Baik, terima kasih. Jadi jawaban dari kelompok 3 itu mengatakan bahwa cara mencegah terjadinya kebakaran hutan akibat ulah manusia itu tidak membuang puntung rokok sembarangan di hutan, terus tidak membuka lahan pertanian yang baru sembarangan atau membakar hutan sembarangan. Kemudian dampak-dampak yang terjadi baik itu di masyarakat di sekitar hutan yang terjadi itu bisa kehilangan tempat tinggal, bisa rumahnya terbakar, terus apalagi di situ ditulis
bidang transportasi dan penerbangan itu akan terganggu karena asap yang tebal. Itu juga bisa mengakibatkan kecelakaan, ya. Terus apalagi kalian tulis di situ? Penduduk negara tetangga itu akan terganggu juga karena membuat sesak nafas karena asap, ya, asap yang tebal. Dan terakhir, untuk masyarakat dunia atau kita yang hidup di dunia ini akan mengalami kekurangan kadar oksigen yang kurang atau karbon dioksida meningkat sehingga mengakibatkan polusi udara. Ya, baik, tepuk tangan untuk teman-teman kalian selamat siang. Silakan dulu. Ya, baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik, hasil jawabannya juga baik. Pak sangat senang hari ini, ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Hasil pekerjaan kalian atau LKPD kalian silakan dikumpul ke depan, ya. Mulai dari kelompok 1 silakan kumpul, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk, ya. Mau bertanya, hari ini apa yang belum kalian pahami tentang materi yang kita pelajari hari ini? Tidak ada, ya. Berarti semua sudah paham, ya. Baik, kalau sudah paham, Pak mau berikan sedikit penguatan kepada kalian. Ya, hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang karakteristik negara-negara di ASEAN, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan satu politik. Baik. Apa tujuan kita pelajari? Yang tadi kita sudah pelajari bahwa kita di negara-negara ASEAN ini saling bergantung satu dengan yang lain. Sehingga apa yang kita pelajari hari ini supaya kita sebagai warga negara atau sebagai bangsa Indonesia meningkatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia supaya meningkatkan pendapatan nasional. Selain itu juga kita harus pelajari tentang masalah-masalah sosial yang terjadi di negara kita supaya kita bisa bandingkan dengan negara-negara yang ada, baik itu kemiskinan, apalagi kriminal, kepadatan penduduk dan lain-lain, ya, seperti itu, ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini juga Pak mau sampaikan bahwa hari ini Pak sangat senang karena hasil belajar yang kalian kerjakan hari ini sangat bagus. Nah, sebelum itu juga Pak mau bertanya terakhir kali. Ada yang mau bertanya tidak tentang pelajaran kita hari ini? Tidak ada, ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan menutup pembelajaran hari ini, ya. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak mau bagikan kalian tugas dulu, ya. Soal evaluasi. Nah, soal evaluasi nanti kalian bagi satu orang satu, ya. Ini Pak ada steples semua lengkap di sini. Nanti tolong ketua bagikan, ya. Ini kerja ini individu, ya, bukan kelompok, ya. Nanti Pak kasih di ketua, nanti ketua akan bagikan kepada kalian semua, ya. Bisa, ya? Bisa. Oke, ini Pak ketua. Nanti sebentar baru dibagikan, ya. Pegang, ya. Nah, sebelum pulang seperti biasa kita berdoa, ya. Bisa, ya. Siapa yang mau berdoa? Petugas hari ini, baik, oke. Silakan, mari untuk berdoa. Di sini. Ya, baik. Silakan, Bapak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah telah mengajar kami dari awal dari kami selesai dengan baik semua. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tapi itu kami minta pertolongan dari Tuhan untuk menjaga dan melindungi. Hidup di permohonan kami datang dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekali lagi kita jargon dulu, ya, supaya semangat, ya. Bisa? Bisa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Lebih cepat lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Ya, cukup. Kesempatan selanjutnya Pak berikan kepada ketua. Silakan ketua. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih juga buat kita semua. Silakan beres